Salam, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan sesuatu yang berjudul Malaikat Jemaat di Smyrna. Malaikat Jemaat di Smyrna. Karena di Roh Kudus itu penting untuk kita pelajari. Disitulah beberapa contoh ujian dan pencobaan yang terjadi supaya kita menjadi contoh. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan malaikat jemaat di Smyrna. Kita baca dalam Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan kepada malaikat jemaat di Smyrna, tuliskanlah, inilah perkataan dari yang awal dan yang akhir, dan yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu 2 ayat 8. Saya ulangi sekali lagi. Dan kepada malaikat jemaat di Smyrna, tuliskanlah, inilah perkataan dari yang awal, yang akhir, dan yang telah mati dan hidup kembali. Saya ingin bertanya dulu pada teman-teman sekalian, perkataan dari yang awal dan akhir siapa? Perkataan yang awal dan yang akhir. Itulah perkataan dari Allah Yehova, ya, Allah Yehova, Allah Tuhan Allah kita, yang mati dan hidup kembali. Itulah Yesus. Jadi di sini itu perkataan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Amin, saudara-saudara. Jadi kepada jemaat di Smyrna ini setelah dilakukan satu pujian dan hujatan pada kota ini. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui lebih dahulu kota Smyrna itu seperti apa. Kota Smyrna adalah kota kuno yang terletak di bagian tengah dan strategis di pantai laut Aegea dari wilayah Turki, Pada mulanya kota Smyrna ini dihuni oleh orang Yunani, tapi dihancurkan, ya. Mula-mula dihuni oleh orang Yunani, kemudian dihancurkan kira-kira pada tahun 580 sebelum Masehi oleh Raja Alyates dari negeri Lydia. Kemudian dari sana lebih dari 2 abad kemudian, Alexander Agung berniat membangun kembali sebagai kota Yunani. Karena kondisi pelabuhan yang menguntungkan, mudah dipertahankan, dan hubungan darat yang kuat, yang bagus, Kota Smyrna berkembang menjadi amat penting, dan lokasinya itu terletak di dalam daerah kota modern Izmir, Turki. Ada 2 lokasi di sana. 2 lokasi bekas kota ini. Yang pertama dibangun dan menjadi besar pada masa arkaik Yunani sebagai pemukiman kuno orang Yunani di bagian Anatolia Barat. Yang kedua dasarnya dihubungkan dengan Alexander Agung. Kota ini menjadi kota metropolitan pada masa Kekaisaran Romawi. Jadi 2 kali, ya. Yang pertama pada masa arkaik Yunani sebagai pemukiman kota Yunani, dan yang kedua dihubungkan dengan Alexander dan kota ini menjadi kota metropolitan pada Kekaisaran Romawi. Kebanyakan keruntuhan yang ditemukan sekarang itu berasal dari zaman Romawi. Itu setelah gempa pada abad 2. Sebagai salah satu kota penting bagi Roma,
Smyrna bersaing dengan kota Efesus dan Pergamus atau Pergamus, disebut sebagai kota paling utama di Asia. Jadi ada Smyrna, Efesus, dan Pergamus sebagai kota yang paling utama di Asia. Sebuah gereja Kristen sekarang berdiri sejak awal dan mungkin bertumbuh dari koloni orang Yahudi. Smyrna merupakan salah satu dari 7 jemaat Asia yang disebut dalam kitab Wahyu. Dan pada abad 7 sebelum Masehi, kota Smyrna itu terdapat kuil dewa Athena. Jadi dapat kuil dewa Athena, Dewi Athena. Smyrna adalah kota besar dan penting di pesisir barat Asia Kecil yang terkenal dengan sekolah-sekolah kedokteran dan ilmu pengetahuan di sana. Perkataan Yesus pada jemaat di Smyrna dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 memberikan wawasan tentang kehidupan jemaat pada abad pertama, dan ada banyak penerapan bagi orang percaya masa kini. Ada pesan Yesus di sini. Ada pesan yang berasal dari Yesus, yaitu inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu 2 ayat 8. Identitas dari yang awal dan akhir dan yang telah dibangkitkan hanya bisa menjadi milik Yesus Kristus. Tidak ada orang lain, hanya Yesus Kristus. Yesus memulai dengan mengakui pencobaan mereka. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jemaah iblis, ya. Wahyu 2 ayat 9. Jadi di dalam kemiskinan fisik mereka, dalam kesusahan mereka sangat susah waktu itu karena miskin. Namun jemaat ini adalah jemaat yang kaya secara rohani, karena mereka memiliki kekayaan rohani yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Dan mari kita lihat siapa jemaah iblis itu. Mengenai jemaah iblis ada beberapa pandangan. Salah satunya adalah bahwa ini adalah sekelompok orang bukan Yahudi yang menyebut diri mereka orang Yahudi, yaitu umat pilihan Allah. Namun alih-alih mengikut Yudaisme, mereka memproklamirkan diri sebagai umat Allah. Ini menyembah Kaisar Roma. Mereka yang memproklamirkan diri sebagai umat Allah ini menyembah Kaisar Romawi dan berbicara menentang orang Kristen di Smyrna. Ya, itu pandangan orang jemaah iblis yang pertama. Pandangan yang lain, yang kedua, bahwa jemaah iblis adalah sekelompok orang Yahudi, benar-benar orang Yahudi secara fisik dan mengikuti tradisi dan hukum Taurat. Tapi pada kenyataannya mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka bukan orang Yahudi dalam arti bahwa mereka tidak memiliki iman seperti bapak leluhur mereka. Membedakan orang Yahudi yang sejati dan mereka berasal dari iblis. Mereka berasal dari iblis karena mereka telah menolak Yesus Kristus. Paulus membedakan orang Yahudi yang sejati atau rohani dengan mereka yang dapat mengklaim hubungan fisik dengan Abraham. Di dalam Roma 2 ayat 28-29 demikian firman Tuhan, sebab orang yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir ria Yahudi, dan yang disunat, yang disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tapi orang Yahudi yang sejati ialah dia
yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat adalah sunat dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Menambah bobot pada pandangan yang terakhir ini adalah fakta bahwa Polikarpus menjadi martir di Smyrna sekitar tahun 153 atau 155 Masehi, sekitar itu. Pada pengadilan Polikarpus, orang Yahudi yang tidak percaya di Smyrna bergabung dengan para penyembah berhala untuk menghukum sampai mati. Eusebius menulis bahwa orang Yahudi yang sangat bersemangat berlomba-lomba mencari bahan bakar untuk pembakaran ini. Ignatius dari Antioquia mengunjungi Smyrna, lalu menulis surat kepada Polikarpus. Itulah tadi, demikian setelah Yesus menguji jemaat di Smyrna atas kemenangan rohani mereka, Yesus memperingatkan akan adanya penganiayaan yang akan datang. Dalam Wahyu 2 ayat 10 demikian firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Wahyu 2 ayat 10. Beberapa anggota jemaat akan dipenjarakan dan gelombang penganiayaan ini akan berlangsung selama 10 hari. Namun Yesus memberi peringatan dan memberi pengharapan pada jemaatnya. Janganlah takut, kata Tuhan Yesus kata Yesus. Orang-orang percaya di Smyrna akan memiliki keberanian untuk menghadapi pencobaan itu. Yesus memanggil mereka untuk tetap setia dalam penderitaan mereka. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jadi hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Wahyu 2 ayat 10. Di sini sebuah mahkota khusus disediakan bagi yang mati sebagai akibat dari penderitaan bagi Kristus. Mahkota kehidupan yang sama juga disebutkan dalam Wahyu. Dalam Yakobus 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara-saudara sekalian, ada janji Yesus di sini. Yesus memberi janji terakhir pada orang percaya di Smyrna. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 11. Orang yang menang atau para pemenang merujuk pada semua orang percaya. Bahkan kita juga sebagai orang percaya disebutkan kematian kedua adalah acuan pada penghakiman terakhir bagi orang fasik yang fasik. Wahyu 20 ayat 6, 14 ayat 21 sampai 28 sampai ayat 20 ayat 14, 10 Wahyu 10 ayat Wahyu 14, Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang percaya tidak akan terluka sama sekali. Orang-orang percaya tidak akan terluka sama sekali oleh penghakiman itu. Dosa mereka sudah dihakimi di kayu salib dan di dalam Kristus, sehingga tidak ada lagi penghukuman.
Roma 8 ayat 1. Karena itu, marilah pada akhir kata ini kita meneladani jemaat ini. Kita meneladani jemaat ini yang memiliki kekayaan rohani, walaupun hidupnya sengsara, hidupnya penuh kemiskinan, tapi dia memiliki kekayaan rohani. Kita tetap setia sampai akhir hidup kita, maka kita tidak akan mengalami penderitaan dalam kematian kedua, tapi kita berbahagia bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin.